Oke, ya. Nah, kita mau sekarang mulai dulu nih teman-teman. Yuk kita sama-sama refresh dulu. Kita ada di bisnis apa sih saat ini ya teman-teman ya. Saya makanya what business are we in saat ini ya. Oke, saya pertama mau cerita tentang teman-teman ini fakta yang teman harus tahu bahwa baru 1,7% penduduk Indonesia memiliki asuransi. Jumlah ini sangat besar dan merupakan satu kesempatan khususnya bagi industri asuransi. Bahkan Ketua Dewan Asuransi Indonesia itu menyatakan itu dalam insurance di Bandung saat itu. Jadi teman-teman bisa dibilang ya, oh ya ini yang masuk sama keluar tuh bisa di ini nggak ya suaranya dihilangin nggak ya biar biar nggak Nggak oke bisa, kalau lu host nggak bisa. oke oke nya Lu harus host dari atau gua. co-host pasti nggak bisa. Oh oke play sound when someone join or leave. Oke gua biar nggak muncul suara-suara ya. Sip. Oke. Jadi kita berada di bisnis yang seperti apa sih teman-teman? Ini peluang. Kenapa orang kaget ya? Ternyata di Indonesia itu jumlah polis yang beredar itu baru 4 jutaan polis. 4 jutaan polis kalau di-compare sama penduduk itu gini. Teman-teman, bisnis ini seperti apa? Seperti ini yang pertama, bisnis tanpa modal. Semua udah tahu ya, kita join nih. Gue mau fresh lagi nih. Teman-teman, mungkin sekarang lu orang lagi pada, kalian semua lagi pada lihat-lihat nih sekarang buka Instagram ya. Tadi saya iseng kan hari ini lagi scroll-scroll Instagram gitu ya. Ketik kata peluang bisnis ya. Saya iseng kata nyari peluang bisnis. Teman-teman tuh kayak muncul berita apa? Bisnis cendol 4 juta. Katanya dalam waktu 6 bulan balik. Bisnis kopi ya sekarang ini lagi banyak banget bisnis-bisnis baru ya bisnis saya lihat lagi tuh banyak banget sekarang yang jual franchise tadi ada roti apa saya lupa namanya donat jadi mereka tuh dengan modal 9 juta 7 juta gitu ya 4 juta ada yang 20 juta gitu ya bagus gak bisnis itu bagus teman-teman bagus banget saya juga bukan orang yang anti bisnis ya teman-teman kalau Anda mau memulai bisnis silahkan selama yang penting Anda siap dulu nih di bisnis itu di awal harus keluar duit dulu ya pasti dong nggak mungkin yang namanya kita mulai bisnis tapi ternyata Prudential ini memang tanpa modal jadi begitu kalau bisnis dibilangin BEP 6 bulan BEP 12 bulan ternyata ini langsung loh BEP di hari pertama bisnis tanpa modal yang kedua adalah bisnis peluang tanpa batas bisnis peluang tanpa batas nih yang saya mau cerita hari ini adalah kenapa saya sebut kata peluang tanpa batas? Nah, teman-teman, kita sama-sama tahu ya, saat ini orang ini lagi cari apa sih yang bisa dibisnisin peluang baru, peluang baru. Orang-orang sekarang bisa dulu ya, orang nggak pernah terfikir bahwa orang tuh bisa menjual yang namanya kayak kripto ya, itu koin ya, yang mana orang tuh nggak ada bentuknya, ya kalau saham teman-teman saya juga pemain saham, Alvin ya di sini Angel kita banyak yang pada pemain saham ya. Kita tahu kalau saham kita bisa pelajarin fundamental perusahaannya, kita baca, kita lihat nih perusahaannya kuat apa enggak, dia punya market share berapa gede, dia punya laporan keuangan seperti apa, itu nggak ada bisnis, tapi itu bisa jadi duit loh, bisa bikin orang jadi kaya mendadak. Dan ternyata saya melihat ya, bisnis yang bermain dengan perputaran uang, bisnis yang berhubungan dengan uang itu adalah bisnis tanpa batas. Perputaran uang loh. Teman-teman bersyukur banget bisnis asuransi kita adalah bisnis perputaran uang. Kenapa? Karena di sini kita jual beli uang. Ya, teman-teman nangkep ya maksudnya saya ya. Di sini adalah bisnis jual beli uang. Maksudnya apa di? Teman-teman di sini kalian bisa beli uang dengan uang yang lebih sedikit. Bingung ya? Ya, maksudnya apa? Ya itu, beli uang pertanggungan. Itu adalah beli uang dengan uang yang lebih sedikit. Siapa bilang uang nggak bisa dibeli dengan uang? Ternyata ada. Ya sama kayak kita yang cita-cita orang bisa kaya semua dalam mendadak gara-gara bermain di bisnis perputaran uang. Yang ketiga, bisnis komisi sama dengan sales. Di mana kita makin banyak kita jualan, ya makin banyak komisinya. Teman-teman dalam semua penjualan pasti orang berharap yang namanya komisi ya kayak suaminya Cenana ya Cia itu kan bisnis kerjanya saat ini kan di bidang properti itu wah komisinya mantep banget teman-teman kalau penjualan tapi komisi itu kalau properti itu 2-3%. Ini saya kasih gambarannya ya teman-teman ya terus kalau mobil itu 5 sampai ya paling sekitar 1 ya paling gambarannya ya itu biasanya kalau mobil itu 1-2% ya. Kalau properti kalau sewa itu bisa 5% kalau sewa ya.
Tapi di sini gila loh, kita dapat komisi itu 100,5%. Jadi simpelnya lu jualan 200 juta, lu dapetin 200 juta ya. Terus ini bisnis cinta dengan misi mulia. Saya nggak usah cerita banyak, teman-teman yang stay di sini udah 2 minggu berturut-turut kita dicekokin dengan cerita klaim ya. 2 minggu lalu Nana salah satu teman kita cerita tentang nasabahnya yang cair 2 miliar. Terus minggu lalu juga kita banyak cerita klaim. Teman-teman boleh lihat nanti videonya. Dan ini yang saya suka, teman-teman. Bisnis sepenuhnya milik Anda. Lu berhak penuh atas bisnis ini. Lu mau leha-leha, lu mau jalanin, lu nggak mau jalanin, ya lu yang atur. Tapi gilanya di bisnis ini, lu leha-leha aja, lu santai-santai aja, duit tetap masuk. Duit tetap masuk. Boleh tanya di sini teman-teman, ada nggak di sini yang udah sempet dulu jualannya kenceng, tapi sempat agak-agak slow ya jualannya ya, masih masuk nggak komisinya? Masih masuk teman-teman. Saya ngobrol kemarin sama beberapa tim saya ya, saya nggak sebut namanya, tapi nggak tahu deh ada di sini orangnya apa enggak, tapi kayaknya nggak ada ya. Ada cerita gila ya, gue jualan dari tahun lalu, di tahun ini gue udah setahun lebih nggak jualan, tapi komisi gue masih tetap setiap bulan Prudential transfer, masih tetap tiap bulan terima jutaan dari Prudential, padahal gue udah setahun kagak ngurusin bisnis ini, kagak sentuh. Itu baru yang ngomongin yang kecilnya loh teman-teman ya. Kalau yang nasabahnya udah kayak saya atau Alvin yang udah ratusan, apalagi yang ngomongin ya kayak kita juga yang timnya udah ada di mana-mana ya teman-teman, itu udah ngomongin lagi, itu udah nyampe satu titik di mana udah masuk kayak udah diem pun duit masuk gitu ya, diem pun duit masuk gitu ya. Dan di sini bisnis income sebatas kerajinan Anda. Kenapa saya tutup dengan ini? Karena saya melihat di bisnis ini ya teman-teman ya, ini bisnis bukan adu pinter. Ini bukan bisnis adu jago. Bisnis ini cuma satu ngomongin adalah adu rajin. Siapa yang lebih rajin, dia yang akan dapat lebih banyak, teman-teman. So, hari ini saya mau ajak teman-teman untuk yuk berpartisipasi aktif, teman-teman. Saya mau ajak teman-teman untuk berpartisipasi aktif hari ini, ada di tempat ini sama-sama, teman-teman. Karena saya mau lihat, teman-teman, saya percaya di sini ada 23 orang yang rajin, 23 orang yang niat dan semangat ada di bisnis ini, di Prudential, sama-sama mau jalanin ini, bersama dengan saya, yang kebetulan hari ini, yang mengisi acara hari ini, yuk kita mau mulai lagi teman-teman. Bagaimana waktu awal kita mulai bisnis ini? Sesimpel ini teman-teman. Oke, ini saya jiplak ya. Saya jiplak dari materi Grow 1. Dan ini saya lihat ya, kriteria bisnis yang benar tuh seperti apa. Yang pertama, saat kita jalanin bisnis, ini adalah yang selalu saya dari kemarin ya kepikiran gitu, pengen sih cari tambahan bisnis, pengen bisnis ini, bisnis itu gitu ya. Tapi kalau dipikir-pikir ya dulu ya, kayak dulu saya pernah bisnis percetakan, joinan sama Sam ya. Itu modalnya teman-teman ratusan. Itu modalnya ratusan juta teman-teman ya. Terus mau mulai bisnis apa lagi teman-teman? Coba aja dipikirin. Itu pasti seenggaknya butuh modal. Nah, di sini tinggal pilih mau modal besar apa kecil. Apakah di Prudential kita butuh modal? Ya butuh juga. Buat apa? Ya buat bensin, ketemu orang, ya buat parkir. Maka modalnya termasuk apa? Relatif kecil. Jadi saya melihat bisnis di sini relatif pasti kalau orang mulai bisnis pilih besar sama kecil, pilih yang modalnya kecil. Setuju ya? Kemudian udah pilih nih yang modalnya kecil. Kita pengen modalnya kecil, pengen potensi income-nya kecil apa yang gede. Nah, biar ini deh interaksi deh, saya minta ajak siapa ya yang bisa ajak saya yang on. Oke, Edo deh, Dok. Coba Dok. Kalau lu Dok ikut Ya, bisnis, pilih mau dengan modal kecil nih. Kita ya lu modalnya kecil, lu pilih yang potensi income-nya kecil apa yang potensi income-nya besar, Dok? yang besar. Pasti ya, pengen yang potensi income-nya besar, modalnya kecil tapi kalau bisa income-nya besar. Oke, sekarang kita ngomongin lagi, Dok. Pengen bisnis yang rawan, yang kalau maaf kata ya, bisa menyebabkan sampai kerugian bahkan jelek-jeleknya ya. Saya kemarin ngobrol sama teman saya, sahabat saya deket banget ya, dan ternyata ini ngomongin tentang cerita flashback, ternyata ada salah satu keluarga dekatnya dia bahkan yang sampai masuk penjara loh gara-gara salah pilih terjun bisnis ya. Dan saya cukup wah gila ya, ternyata ini ya berawal dari bisnis. Memang potensi income-nya besar. Kalau Edo, lu pilih yang mana, Dok? Aman. Yang aman ya. Aman. Oke.
Sekarang kita masuk kriteria berikutnya, Dok. Pengen yang mana? Yang unstable apa yang sustain? Yang sustain. Tentunya yang sustain ya. Nah, teman-teman, sekarang Bro, terakhir, bro, Dok. bro. Pilih yang mana, Dok? Ya. Di. Hah? Kalau boleh pakai bahasa Indonesia di unstable, sustain, tuh apa? Oke. Ini yang sustain ini yang teman-teman bisnisnya bisa jangka panjang ya, teman-teman ya. Yang ya bisa stabil lah dan jangka panjang gitu ya. Stabil dan jangka panjang. Oke. Terus pengen bisnis yang apa nih? Yang repeat order, yang bisa dapat orderan lagi, diulang pesanannya, atau pengen yang repeat income? Repeat income. Oke. Tentunya teman-teman, ini kita udah ngomongin, kalau kita lihat semakin mengerucut, teman-teman sadar nggak 6 kriteria ini yang modalnya kecil, potensi income-nya gede, aman, bisa berkepanjangan, dan ada pengulangan income. Teman-teman, kenapa kita pilih bingung? Loh, repeat order kan enak, tinggal diem-diem aja bisa dapat order. Ya, setuju teman-teman, bener, enak. Diem-diem aja dapat order. Tapi teman-teman, kalau repeat order kan kita yang kerjain terus selamanya. Kita yang harus jualan terus. Benar, di asuransi ada yang namanya repeat order. Tapi kalau repeat income, itu bukan kita lagi yang mengerjakan. Itu sudah masuk ke pengulangan yang terjadi di dalam tim. Oke? Nah, ternyata untuk mulai bisnis ini cuma ada 5 langkah awal. Yang pertama yaitu buat impian. Apa yang bisa buat kita lebih senang lagi dari hari ini? Impian itu adalah sesuatu yang membuat kita semakin senang. Kenapa teman-teman ya? Kayak, kenapa sih dalam hidup ini harus ada sesuatu yang kalian kejar? Karena sesuatu yang kalian kejar itu membuat kalian punya harapan. Contoh ya, kenapa saya terus setiap tahun itu update list negara mana yang saya mau kunjungin. Kalau sekarang lebih ke kota lah ya, karena kan nggak bisa ke luar negeri juga ya. Tapi saya sering bikin list ya, yang masih pengen lagi nih, yang belum nih kayak Jepang. Jepang ini kan saya baru ke ya negara-negara standarnya yang baru Tokyo, ya Kyoto, Osaka gitu ya. Belum ke negara-negara yang lainnya gitu ya. Itu tuh masih masuk tuh. Ih, kayaknya ngelihat desa-desa kecil yang di Jepang gitu ya, yang aduh saya lupa namanya, yang ketutup salju tuh. Itu pengen banget gitu, yang di Jepang Utara apa ya, kok gue tiba-tiba ngeblank namanya. Kakawago. Shirakawa-go, betul. Thank you, Edo. Ya, Shirakawa-go kok kayaknya keren banget gitu ya. Terus pengen banget lihat aurora di Norway gitu. Itu masih masuk gitu. Ternyata itu yang membuat gue lebih senang dari hari ke hari. Itu dream box-nya gue. Terus teman-teman, kenapa kita harus temuin impian-impian lagi? Ya pasti itu yang membuat kita lebih bergairah hari ke hari. Karena orang-orang yang sudah ada impian, itu dia ngejalanin hari itu jadi flat. Makanya saya pesan buat teman-teman, tentu temukan impian Anda. Nah, ini nanti kita mau bahas. Buat soal membuat impian saya nggak akan banyak. Nah, ini Project 100, yaitu nanti saya ceritain bagaimana kita menentukan orang-orang yang belum jadi nasabah kita sampai nanti bisa jadi nasabah kita. Ya. Terus kemudian step ketiga adalah buat janji temu. Simple. Penuhin agenda Anda. Pastikan Anda ada pertemuan dengan orang-orang baru. Presentasi dan follow up. Gimana teman-teman bisa menyanyikan program 5P. Teman-teman program 5P aja, program 5P aja. Kenapa? Karena teman-teman 2016 saya kan teman-teman tahu ya, yang saya cerita ya 2016, mungkin saya udah sering banget teman-teman dengar cerita saya ini, tapi saya nggak bosen-bosennya cerita. Saya 2016 closing 70 nasabah, ya itu tahun kedua saya di Prudential, tapi sekaligus tahun pertama saya full time di Prudential, 70 nasabah. Dan rata-rata 80% itu isinya adalah program 5P, teman-teman. Program sakit kritis, teman-teman. Program proteksi penghasilan. Yang isinya bukan manfaat kesehatan, tapi cuma manfaat jiwa dan manfaat kritis. Sesimpel itu, teman-teman. Orang kayak saya aja, jurus presentasinya cuma apa? Cuma satu. Nanti saya share di sini. Supaya teman-teman nanti kita tahu ya. Dan habis itu apa berikutnya? Trial closing. Tawarkan dan buat proof force. Hari ini kita akan bahas yang kedua, 3, dan 4 aja teman-teman. Hari ini untuk Dreambox dan bisnis closing nanti ya kalau ada waktu ya. Tapi rasanya kalau Dreambox ini butuh satu sesi sendiri ya teman-teman. Nah, saya mau masuk sekarang ke tahap yang kedua dulu. Project 100 teman-teman. Yuk teman-teman, saya undang teman-teman semua untuk lihat layar, boleh screenshot ya teman-teman ya layarnya ya. Tapi ini nyata apa yang seorang Odi buat teman-teman ya. Ini yang seorang Odi buat waktu saya memulai bisnis ini.
Saya buat ini di Excel, teman-teman, waktu itu ya. Saya buat di Excel, isinya ada nomor, nama, nomor telepon, tempat tinggal. Waktu itu saya masukin tempat tinggal. Kenapa? Untuk ngebantu saya, karena teman-teman tahu ya Jakarta kan macet ya. Kalau sekarang mungkin teman-teman hari itu udah tidak perlu, ya nggak terlalu perlu. Kenapa? Karena teman-teman sudah bisa lakukan Zoom meeting ya. Nggak butuh jarak. Kalau waktu itu saya kelompokin. Jadi nama, nomor telepon, lokasi rumah, mampu menabung, sehat, cinta keluarga, pengambil keputusan bisa diketemui. Nah, teman-teman, ini yang dulu saya bodoh-bodoh ikut. Saya diminta untuk membuat. Jadi waktu 2015, gua nih baru join ke bisnis Prudential. Gue cuma disuruh bikin 100 nama sama yang rekrut. Ya udah, bikin aja. Waktu itu saya bikin di Excel. Nah, teman-teman, untuk ngebantu teman-teman, di sini teman-teman saya kasih teman-teman arahan. Ya. Teman-teman, ini adalah orang-orang yang teman-teman bisa ketemui. Petunjuknya siapa aja? Bisa keluarga, bisa rekan kerja, bisa teman kuliah waktu teman-teman sekolah, bisa teman-teman di lingkungan rumah, bisa di tempat ibadah, bisa rekan sehobi, ini baru contohnya ya teman-teman ya, atau teman-teman bisa kategori yang lain. Nah, sesimpel seperti ini. Gue pengen ajak Bro Ardi deh untuk ngobrol. Bro, kenapa Ardi yang saya ajak ngobrol? Karena Ardi bentar lagi mau merit. Oke, Bro. Kalau lu nih, Bro, cerita aja nih, Bro. Lu kan bentar lagi mau merit nih, Bro. Pasti udah mulai mikir-mikir dong, siapa orang yang diundang. Bener gak? Ke resepsi lu. Bener Kenapa gak? putus-putus, sorry. Oke. Lu kan pasti mau merit, bentar lagi lu udah mulai berpikir siapa aja orang-orang yang lu mau undang. Bener gak? Ke nikahan lu. Iya, Nah, iya. gimana caranya lu mengundang mereka? Gimana caranya lu kelompokin? Apakah lu langsung random aja semua nama yang ada di kepala lu muncul lu tulis, atau lu bikin kelompok? Keluarga papa, keluarga mama, keluarga papa istri, keluarga mama istri, teman kampus, atau lu random aja semua nama yang terbersit lu langsung tulis? Dikelompokkan sih. Dikelompokkan ya. Terus dari kelompok itu gimana, Bro? Dan keluarga yang harus duluan. Oke, keluarga. Pasti orang terdekat dulu yang diundang ya, setuju ya? Dari di kelompok itu. Habis keluarga Iya. apa, Bro? Habis keluarga, ya teman-teman yang lebih dekat. Teman-teman yang lebih dekat, betul. Setelah itu siapa lagi nih? Tes. Siapa? Siapa? Sorry. Kalau memungkinkan ya teman kuliah, teman sekolah, teman kerja. Berarti di awal lu memang mengkelompokkan dulu ya, dibikin kelompok-kelompoknya ya. Kalau Siapa aja memungkinkan ya teman sekolah, teman kuliah, dan teman kerja. Oke. Nah, teman-teman dapat ya poinnya ya. Bro Ardi mau merit, dia ambil dari yang terdekat-terdekat dulu, ya, baru kemudian dikelompokin. Nah, teman-teman, kalau Anda mau bikin list prospek, sesimpel itu. Coba deh teman-teman bayangin ya, teman-teman mungkin kalau yang belum merit atau yang udah baru, yang udah merit juga kayak Alvin. Dulu, Vin, waktu lu merit, Vin, lu undang berapa orang, Vin? Undang berapa orang ya? Total. 400 undangan ya? 400 undangan. 400 undangan, 800 berarti. Oh. Ada nggak rasa, si ini ketinggalan, si ini ketinggalan, si ini ketinggalan, belum gue masukin? Ada lah. Pasti ya, teman-teman ya. Seperti itu. Nah, teman-teman, bayangin nggak, kalau Anda mau nikah aja, Anda cuma dikasih jatah 100 undangan, Anda pasti bilang kurang. Pasti Anda bilang kurang. Coba Bro Ardi. Jadi, lu cuma boleh ngundang 100 orang. Lu berasa kurang nggak? Kalau cuma boleh ngundang 100, lu sama istri lagi, cuma boleh ngundang 100. Berasa kurang nggak? Ya, kalau kondisi normal kurang sih. Kalau kondisi normal kurang ya. Ya Kondisi karena normal sekarang kurang. Oke, sekarang ada pandemi ya teman-teman ya. Jadi pasti teman-teman lebih nggak bisa ngundang banyak lah ya. Tapi teman-teman, kalau kondisi normal 100 orang aja kurang. Nah, teman-teman, karena apa? Karena saat kita membuat list prospek, itu ya, teman-teman, itu saran saya, teman-teman tulis dulu aja. Jadi nggak usah dipikirin, setelah tulis, nanti baru teman-teman baru diisi di tabel.
Nah, untuk pengisian tabel ini, teman-teman boleh pikirin, nih orang kira-kira bisa nabung nggak ya? Maksudnya dia masih punya penghasilan nggak? Kalau orang yang tidak bisa menabung ya jangan ditawarin. Sehat, pastikan sehat ini dalam artian dia sehat ini adalah tidak pernah, ya pokoknya nggak bukannya sakit jantung, kanker, atau di ICU ya teman-teman ya. Kalau saya sakitnya cuma pernah COVID atau demam berdarah atau tipes, it's okay. Kalau yang ini bisa nggak bisa, cuman memang pasti akan lebih sulit dan biasanya cuma dapat UP jiwa dan kena preminya sangat besar. Jadi teman-teman mungkin takutnya teman-teman yang baru ya prioritas udah habis energi di sini takutnya semangatnya nanti turun ya. Nah, terus yang ketiga cinta keluarga. Ini penting. Kenapa? Karena asuransi itu produk cinta, dibeli oleh orang-orang yang punya cinta dan diterima oleh orang-orang yang dicintai. Ya, jadi asuransi itu produk cinta. Kenapa seorang ibu, seorang bapak mau buka asuransi supaya buat anaknya, supaya kalau terjadi resiko sama dirinya, ada yang ngejamin kehidupan dan kelangsungan hidup anaknya. Ya seperti itu, teman-teman. Pengambil keputusan, make sure Anda berbicara dengan orang-orang yang bisa ambil keputusan dan bisa diketemui. Nah, teman-teman untuk masalah yang kelima ini sekarang udah sangat mudah, teman-teman. Kenapa? Karena kita sudah bisa menggunakan Zoom. Saya bisa nemenin Edo, kemarin prospek orang di Gorontalo, padahal saya di Jakarta dan Edonya di Surabaya. Saya bisa nemenin Jaya, prospek orang di Banjarmasin, padahal saya kemarin lagi di Semarang. So, menurut saya sekarang jarak sudah bukan lagi masalah ya. Dan teman-teman kita kelompokin. Nah, sekarang saya mau undang nih teman-teman nih, biar seru nih. Teman-teman, saya punya 2 OVO, masing-masing 50.000 ya. Jadi masing-masing 50.000 untuk teman-teman ya. Saya kasih waktu teman-teman secepat-cepatnya, teman-teman yuk sekarang siapin, boleh ambil kertas, boleh ambil pulpen ya, boleh ambil kertas, ambil pulpen saat ini. Atau kalau teman-teman yang tidak ada kertas dan tidak punya pulpen sama sekali, boleh ambil handphone, buka note-nya masing-masing, teman-teman. Buka note-nya masing-masing. Ini mohon maaf ya, hanya berlaku untuk teman-teman yang agent ya. Yang leader nanti dulu ya, ada giliran ya. Ya untuk teman-teman yang saat ini statusnya masih agent ya. Teman-teman, saya undang teman-teman untuk sekarang coba Anda buat ya, tapi ini karena ini private, saya janji saya tidak akan share. Ini hanya untuk game ya teman-teman ya, saya juga nggak akan pakai ini buat kepentingan saya tentunya, karena kan teman-teman cukup tulis namanya aja ya, nggak usah kasih saya nomor handphonenya ya. Teman-teman, sekarang teman-teman cukup tulis ya 30 aja, 30 nama aja, cepet-cepetan, tapi jangan lupa harus kasih tahu dia apa. Misalnya ya, saya tulis adalah misalnya saya tulis Alvin, teman gereja. Ya, Alvin, teman gereja. Ya, sesimpel itu aja teman-teman. Habis itu misalnya saya tulis Edo, teman gereja. Andre, teman gereja. Kenapa rata-rata? Iya, memang rata-rata sih teman gereja saya sih ya. Oke, mana lagi ya? Oke, saya misalkan tulis seperti itu ya. Jadi, oh Irwan, teman SD gitu. Itu contohnya teman-teman. Teman-teman, saya kasih waktu teman-teman untuk teman-teman sekarang tulis 30 sebanyak-banyaknya dan langsung foto hasilnya kirim ke WhatsApp saya. Teman-teman pasti ada ya WhatsApp saya ya. Kalau yang nggak ada WhatsApp saya, teman-teman boleh di-save, dicatat ya. Ini nomor WhatsApp saya, tapi rata-rata ada lah ya. Nggak usah di-share ya. 081287234877. Ini nomor WhatsApp saya. Andre udah selesai ya, maaf ya Andre ya. 081287234877. Oke, teman-teman. Saya mau putar lagu biar teman-teman semangat. Oke. Saya kasih waktu secepat-cepatnya untuk semua teman-teman di sini yang statusnya masih agent ya. Saya bacain di sini ada Edo, ada Ardi, ada Dev, ada Wawan, ada Caroline, ada Francisca, ada Cidiana, ada Daniel, ada Tommy, ada Diki, ada Frima, ada Albert, ada Cilani, ada Steven, dan ada Effendi. Yuk teman-teman, cepat-cepatan teman-teman tulis 30 nama, boleh difoto, ditulis di kertas, difoto kirim ke saya, atau teman-teman boleh ketik chat. Untuk 2 orang tercepat ya akan dapat OVO dari saya. Dapat OVO masing-masing 50.000, lumayan loh, bisa buat jajan.
Oke, saya sudah dapatkan 3 orang nih, bahkan yang sudah masuk nih. Bentar lagi. Oke, luar biasa teman-teman ya. Nggak apa-apa teman-teman, buat teman-teman yang masih membuat list nama, teman-teman tetap bikin ya. Tapi saya mau congrats untuk 3 orang yang sudah menang. Sebenarnya tadi saya siapin hadiah cuma 2, tapi ternyata ada 3 orang yang hampir masuknya barengan dan di menit yang sama. Jadi saya anggap semuanya menang. Congrats buat Edo, Francisca, dan Frima. Yeay. Edo, Francisca, dan Frima. Congrats ya. Sudah, teman-teman tetap bikin. Kenapa teman-teman saya bilang, loh, kenapa diminta cepet-cepetan? Ternyata kaget ya, dalam waktu 5 menit aja teman-teman bisa nemuin nama ini. Oke, nanti untuk Frima dan Francisca, saya minta izin saya kirim ke leadernya ya datanya ya, karena kan itu papa mama kalian, saya kan engkong, saya kan hitungannya engkong ya. Engkong nggak mau urus anak, nggak deh, bukan gitu. Maksudnya saya percaya, maksudnya nanti leader teman-teman juga bisa bantu direct teman-teman untuk memfollow up orang-orang ini ya. Edo, Anda tidak bisa lari kemana-mana, Edo. Anda harus selesaikan ini dalam waktu 1 minggu ya. Oke, congrats. Nanti saya kirim OVO-nya untuk teman-teman ya. Jadi, teman-teman ternyata kalau orang bilang ya, gue mau mulai bisnis ini, gue mau mulai bisnis ini itu, gue butuh modal. Tapi untuk bisnis asuransi ternyata modalnya ini. Ini teman-teman modalnya, bank nama teman-teman. Sesimpel apa? Sesimpel kayak tadi saya bilang ke Bro Ardi. Kalau lu mau mulai bisnis ini, sesimpel ini. Pokoknya udah lu pikirin aja, kalau lu mau merit, siapa sih orang yang lu mau undang? Kalau lu mau merit, siapa sih orang yang lu mau undang? Sesimpel itu. Kalau kalian dari situ aja kalian sudah ngerasa 100 itu kurang, berarti teman-teman kenal lebih dari 100 orang. Terus teman-teman mungkin akan berergu, kayaknya si orang ini dulu pernah jadi agent, orang ini kayaknya udah punya asuransi. Teman-teman, fakta yang menarik teman-teman. Sekarang tahu ya, Proofforce itu bisa lihat nasabah kita ini adalah nasabah dari mana? Orang yang benar-benar baru apa orang yang sudah punya asuransi? Terus saya iseng nih, karena saya nasabah banyak nih, 200-an lebih ya. Saya mau tahu nih, dari 200-an nasabah saya, berapa persen sih adalah orang yang sudah punya asuransi? Mau tahu teman-teman angkanya berapa?
95%. Gila ya. Ternyata 95% dari nasabah saya 200-an orang adalah orang-orang yang sudah punya asuransi di Prudential. Datanya dari mana? Dari Proforce. Berarti orang ini sudah punya asuransi di Prudential sebelumnya. Karena Proforce bisa mendeteksi ya. Tapi kalau dibilangin dia sudah punya asuransi di tempat lain, entah itu di Allianz, Manulife, atau mungkin yang dari telemarketing, ternyata mungkin angkanya 100%. So, 100% nasabah ODI adalah orang-orang yang memang sudah pernah punya asuransi. Baik itu di tempat lain maupun di Prudential. So, teman-teman yang itu nggak usah dipikirin. Terus orang itu nggak bisa, orang itu udah kayaknya dulu pernah jadi agent. Nggak masalah, teman-teman. Semua orang di bisnis ini kita bisa dapat peluang, ya, peluang baru untuk ini. Jadi, teman-teman, sorry tadi ada bocor ya, minta bantuan co-host bantu di mute kalau ada yang bocor. Oke. Jadi teman-teman nggak usah pikir. Saya cerita ya, ada teman saya ya, Yudi ya, teman-teman tahu ya Yudi yang merekrut, ada satu orang dan orang itu akhirnya merekrut Irwan ya. Yudinya udah nggak terlalu aktif sekarang ya, tapi akhirnya menghasilkan satu orang leader, Irwan. Yudi itu dulu ngajakin saya ikut Pru. Dia ngajakin saya, Odi lu mau join Pru gak? Gue agent nih di Pru 2012. Gue jawabnya, enggak Ayut, gue nggak mau jadi agent, males, capek nawar-nawarin orang, gue mah nggak bisa, gue kalau jualan asuransi, gue mah dulu kan kerjaan Odi marketing. Terus lumayan lo Di, lo nggak mau dapat tambahan income penghasilan, aduh nggak Ayut males gue udah kerjaan kantor udah capek, udah sibuk, akhirnya udah. Teman-teman, entah kenapa akhirnya ceritanya si Yudinya di 2012, 2013, 2014 dia terminate, udah nggak jadi agent lagi. Akhirnya malah jadi bergabung di tim saya dan akhirnya dari Yudi lahir leader satu, itu Irwan. Nah, teman-teman, itu kenapa? Akhirnya saya ajak Yudinya ketemu lagi. Si Yudi bingung, Di lu dulu gue ajakin nggak mau jadi agent. Kok sekarang malah jadi agent? Nah, teman-teman, itu dia luar biasanya ya. Teman-teman di bisnis ini kita ajak aja orang ketemu dulu. Nanti bisa muncul peluang baru. Ya, sekedar info ya, Cinana juga ya. Suaminya kan cerita, suaminya pernah jadi agent segala macam. Dulu di Pru. Kapan sih? Oh, udah dulu banget. Bahkan saking dulunya ternyata saya kaget. Ternyata udah bahkan sebelum saya jadi agent. Ternyata kan masih bisa tetap Cinana pun kita bisa ajak untuk bergabung di bisnis ini. Jadi teman-teman, di bisnis ini nggak ada salahnya ya. Kita ajak aja dulu orang untuk ketemuan. Nah, terus gimana sekarang buat janji temu, teman-teman? Nah, teman-teman, sorry, saya punya koneksi stabil gak ya? Kayaknya kurang stabil ya. Suara saya bisa kedengar, soalnya di sini saya tiba-tiba saya lihat di... Jelas, Odi. Jelas ya? Oke, thank you Angel. Saya lihat Jelas Om, di... jelas, tidak terputus-putus. Oke, soalnya saya kan on pakai 2 nih. Saya lihat di tab saya keputus. Oke. Yang teman-teman buat janji temu. Nah, ini nih, ini adalah yang saya praktekkan di awal dan saya mau share ke teman-teman gimana sih waktu seorang Odi mulai bisnis ini ya, teman-teman ya. Waktu itu bener-bener modalnya cuma 2. Yang pertama bank nama. Bank nama udah beres, 100 nama teman-teman catat di buku ya. Kayak tadi saya lihat ya, Frisma dan Francisca itu bagus banget. Itu buat di buku. Edo saya pesen pindahin ke buku ya. Karena saya waktu itu di Excel saya print. Saya bikin di Excel dan saya print tabelnya. Buat apa? Buat saya coret-coret. Lebih bagus sih memang dibuat buku ya. Kayak tadi yang dilakukan sama Frima dan Francisca. Karena itu adalah next-nya teman-teman. Habis teman-teman punya bank nama, teman-teman adalah bikin janji temu. Nah ini, yang pasti teman-teman modalnya satu, cari tempat yang nyaman. Dan gunakan earphone. Teman-teman rekomen banget teman-teman punya earphone. Nggak harus earphone mahal, teman-teman, yang kabel kayak gini aja nih yang saya pakai buat connect ke ini. Atau kalau di handphone, sekarang kan handphone ya udah teman-teman, sekarang kebanyakan handphone udah nggak bisa colok kabel ya, pakai Bluetooth ya udah teman-teman siapin lah buat Bluetooth yang untuk bikin janji. Itu penting teman-teman. Karena saat saya teleponan sama klien nasabah itu saya selalu pakai ini. Ya saya perhatiin dari Alvin, saya belajar ini. Alvin tuh dulu ya nggak pernah ketinggalan dia kayak gitu ya. Sampai waktu itu saya pertama kali juga saya ingat banget dia pinjem, saya punya ya, dia nggak tahu tai kuping saya udah sebanyak apa gitu, dia pinjem aja, silahkanlah Anda pakai gitu ya. Waktu itu lu mau earphone nggak? Ada Vin gitu ya. Kenapa? Gue mau telepon sama nasabah gitu ya, mau pakai buat ini ya. Gue pikir udah nih pakai aja Vin, lu kan nggak tahu ya ada apa nih dari telinga saya segitu banyaknya. Pengen banget tuh di GDC di MRT ya. Teman-teman gunakan earphone dan cari tempat yang nyaman. Nggak harus cari tempat yang sepi. Tapi teman-teman bisa cari tempat yang enak. Kenapa? Karena teman-teman itu bisa untuk mood. Kalau dulu saya cerita ya, itu gue cari tempat coffee shop yang harga kopinya tuh 8.000. Itu ada di Sunter.
dan itu tempatnya nyaman. Harga kopinya 8.000, harga rotinya 5.000 ya. Nama tempatnya Stupid Baker. Saya nggak tahu masih ada apa enggak. Kalau yang di Sunter udah bangkrut ya setahu saya, tapi saya nggak tahu kalau di luar. Itu harga rotinya 5.000, harga kopinya 8.000. Jadi kalau pagi, gua kan dulu kan kerja kantoran terus full time. Jadi waktu abis gua kerja kantoran full time, itu kan gue bingung mau ngapain ya. Biasanya tiap hari dulu ke kantor, sekarang nggak ada kerjaan ya. Jadi dengan modal 13.000 itu, dan dia parkirnya nggak sistem per jam. Maklum waktu itu teman-teman tahu ya, waktu itu gue punya income adalah 14 juta per bulan waktu gue kerja di kantor. Gue resign dari Pru ya, waktu gue resign dari kantor, gue full time di Pru, dan waktu itu income gue di Pru itu belum bisa menggantikan income kantor gue waktu itu ya. Dan waktu itu income masih 7 jutaan. 7 jutaan dari Pru sebulan, kantor 14 jutaan. Jadi bayangin ya, penghasilan gue dari 21 juta turun ke 7 juta sebulan. Waktu itu apa yang gue harus siasatin, tapi gue nggak bisa kerja di rumah. Waktu itu gue belum punya apartemen pribadi kayak sekarang yang gue tinggal. Kalau sekarang enak, gue udah ada apartemen pribadi, bisa ruang kerja, mau dimanapun gue bisa gitu ya. Kalau dulu itu cuma punya rumah pun tinggal bareng sama orang tua, penuh, rumahnya rame ya. Jadi waktu itu caranya gimana? Gue jam 8 pagi itu gue akan pergi ke sana, sampai kenal itu, sampai tukang parkirnya aja, sampai udah gue mau rekrut waktu itu, udah ngobrolin sampai gue udah BOP. Tukang parkirnya Stupid Baker itu udah gue BOP, boleh tanya ke orangnya ya. Dan dia sampai cerita dulu, ya pernah diajak juga jadi agen asuransi. Saking gue udah keseringan ke sana tiap hari, dia juga bingung ya, ini ada mobil Yaris putih. Dulu mobil gue masih Yaris ya, Yaris putih, tiap hari nangkring di situ. Dari pagi bisa sampai siang ya. Di situ adalah tempat gue buat bikin janji. Kenapa? Karena buat gue itu nyaman. Gue pakai earphone, gue colok listrik, dan gue akan telepon orang ya teman-teman. Kemudian nextnya seperti apa teman-teman? Nah, teman-teman boleh mulai lagi. Jadi gue sangat sarankan buat kalian nih, kalian harus cari tempat yang nyaman. Kalau rumah kalian tidak memungkinkan, kalau gue sekarang gue pakai apartemen gue karena gue sudah punya ruang kerja di apartemen gue sendiri ya, nah kalau kalian nggak punya, cari tempat yang satu parkirnya nggak perlu per jam, karena kan teman-teman masih agent baru ya, kalau parkir per jam cukup mahal. Yang kedua, yang tempatnya cukup sepi ya, yang jarang, dan pesan aja cukup 1 kopi. Kalau teman-teman takut berasa biaya cukup besar, pagi teman-teman sarapan dulu dari rumah. Terus kemudian siapkan 1 jam, dan 1 jam itu jangan lakuin hal yang lain. Jadi benar-benar 1 jam itu benar-benar untuk bikin janji. Kenapa 1 jam saya bilang cukup? Karena gini, waktu itu gue part time. Gue bisa bilang 1 jam itu cukup. Waktu gue part time di kantor, waktu makan siang adalah 1 jam. Waktu makan siang adalah 1 jam. Jam 12 sampai jam 1. Dan jam 12 sampai jam 1 itu adalah waktunya gue untuk bikin janji. Karena waktu itu gue diajarinnya adalah telepon. Gue memang banyak pakai telepon. Tapi kalau sekarang gue lebih banyak pakai WhatsApp. Gue lebih banyak bikin WhatsApp untuk janji orang ketemu. Tapi sebenarnya teman-teman, itu penting banget adalah teman-teman siapkan waktu 1 jam. Dan pastikan teman-teman gunakan handphone atau ya alat kerja yang teman-teman di situ nggak ke-distract. Kalau bisa jangan tiba-tiba kebuka Instagram. Kenapa? Karena kalau udah sampai masuk ke situ, teman-teman distract-nya bahaya. Itu buka story orang, segala macam. Pastikan teman-teman 1 jam untuk bikin janji. Minimal dalam 1 jam teman-teman 10 orang yang bisa teman-teman hubungi. 10 orang yang bisa teman-teman hubungin. Sangat baik kalau teman-teman bisa telepon. Nanti saya kasih ya cara bikin janjinya teman-teman. Oh ya, untuk cara bikin janji hari Sabtu aja ya teman-teman ya. Hari Sabtu di Grow 1 ya teman-teman bisa dapat itu. Cuman nanti saya kasih arahan ya dulu. Yang ketiga, teman-teman, ini penting. Sudah mandi sama pakaian rapi. Teman-teman, sekarang saya usahain tiap bangun pagi saya pasti mandi ya. Saya pasti mandi dan pakai polo shirt di apartemen ya, pakai celananya nggak celana panjang sekarang, tapi celana yang cukup nyaman buat sekedar ya untuk inilah ya, celana yang nggak celana boxer, nggak celana tidur ya, celana yang cukup nyaman untuk ini. Kenapa? Karena itu ngebantu mood. Jadi penting. Dan kenapa teman-teman harus posisi sudah mandi, sudah sikat gigi ya pada saat ini? Mungkin pikir, loh ini kan sekarang lagi corona gini, orang rata-rata kalau lagi corona gini kan bikin janji di rumah, chat di rumah, orangnya nggak ketemu kita, nggak lihat kita. Ngapain kita harus ibaratnya udah mandi, udah pakai pakaian rapi? Jawabannya satu, teman-teman. Bukan untuk mereka, untuk kita, untuk mood-nya kita. Karena mood-nya kita itu dibangun, kita akan enak ya.
itu akan enak banget. Jadi buat teman-teman, pastikan kalau Anda sekarang yang full time cuma di Peru, bangun pagi Anda mandi dulu, pakai pakaian yang cukup nyaman, dan telepon. Hati-hati teman-teman, karena saat Anda full time, beberapa ya, saya tahu di sini ada beberapa teman-teman agent yang full time, itu teman-teman bisa terjebak dalam satu kata, teman-teman, jadi pengangguran terselubung. Sekali lagi ya, jadi pengangguran terselubung. Ngakunya sih full time di Peru, tapi dari pagi sampai malam nggak ngapa-ngapain. Itu caranya gimana sih teman-teman? Yaitu bangun pagi, mandi, pakai pakaian rapi, mulai telepon orang dan bikin janji. Dan kemudian yang keempat apa? Di sini teman-teman, beri pertanyaan tertutup. Ini penting banget teman-teman. Jadi kalau teman-teman telepon orang, misalkan gue ngobrol, "Hai Vin, apa kabar lu?" Boleh Vin dijawab. "Halo Vin." Ya, baik. Oke, Vin, by the way gila. Lu inget gak? Ini gue Odi, ini cerai gue ngobrol ya. Dulu kita satu sekolah minggu waktu TK, inget gak? Ingat lah, masih ngompol waktu itu. Iya, gue anaknya Pak Yongki, inget Ya, gak? ingat. Gua anaknya Pak Wawan. Iya, anaknya Pak Wawan ya. Iya. Pak Gunawan kan, iya. Vin, gila. Udah lama lu gak ketemu ya, gila. Gue terakhir ketemu lu, gila. Kita masih TK ya waktu itu ya. Iya, betul. Vin, lu tinggal di mana ngomong-ngomong sekarang? Di BSD, bro. BSD ya? Vin, kebetulan nih Vin, gue ada rencana mau main ke daerah BSD nih besok malam. Lu kira-kira kalau besok gue ketemuin lu enaknya pas jam kerja apa after office, Vin? Lu kan bilang besok malam, ya berarti after office kali ya? Besok. Oke, oh ya, gue besok malam ya, after office ya. Lu Ya. free kan ya besok malam ya? Besok malam gue free. Ya, free Oke. gua. Kalau sekitar jam 7 gue ke tempat lu, oke ya? Ke rumah lu ya? Boleh bro, jam 7 bro. Oke, Vin, share dong rumah lu dong, gue lupa alamat lu di mana. Bro, by the way, ada apa nih ya bro? Ada apa? Oh, pokoknya gini, Vin. Gue ada mau sharing sama lu. Ini satu konsep. Lu pernah denger gak? Ada yang namanya proteksi income. Lu pernah denger gak konsep proteksi income? Belum sih. Nah, proteksi income itu adalah memproteksi lu punya penghasilan. Jadi, simpelnya nih, penghasilan lu bisa digaransi. Pokoknya gitu. Lu denger dulu aja yang gue mau cerita. Nanti, kalau lu rasanya ini cocok, lu mau pakai ini buat lu pribadi, lu boleh. Tapi kalau lu rasa nanti gak cocok, gak apa-apa. Kebetulan gue besok lagi searah mau ke BSD. Jadi ya sekalian lah kita ketemu lah. Toh kan lu juga udah lama gak ketemu gue. Ini bener searah kan ya bro ya? Bener bro, pokoknya lu tenang aja. Ya nggak enak gue, lu kan jauh di Sunter, gila ke BSD. Enggak, oke. Pokoknya lu tenang aja. Boleh. Sampai ketemu ya Vin ya besok ya. Oke, sip, see you ya. Telepon. Oke, berikutnya saya telepon Angel. Halo Jel. Halo Odi. Jel, lu di daerah Tangerang kan ya? Tinggal Iya. kalau nggak salah ya. Iya lu, gue tadi lagi lihat-lihat IG lu, terus gue baru ingat, si Angel kan di daerah Tangerang ya. Di Alsut Odi. Ini lebih bagus kalau Alvin sama Angelnya kenal. Jel, lu inget gak dulu temen SMP kita si Alvin kan juga tinggalnya di daerah Tangerang. Lu udah pernah ketemu dia belum? Oh, udah lama dia sombong, tapi tahu ingat ke Alvin. Iya. Nah, lu besok tuh tiba-tiba si Alvin ngajakin gua ketemu loh malam. Dan gue pikir di mana? Di daerah BSD. Nah, kebetulan gue tuh pikir gue dari siang tuh gue udah free. Kebetulan siangnya gue siangnya agak kosong tuh Jel. Jadi gue boleh nggak sambil nunggu gue ketemu si Alvin, gue main ke tempat lu dulu, boleh nggak Jel? Siang-siangnya Jel. Ya dari boleh, Od. Juga nggak ketemu gue. Ya Odi kan? sama siapa kesini? Oh sendiri gue Jel. Kebetulan gue. Sendiri. Sekalian lah gue pengen ngobrol-ngobrol sama lu. Kalau bisa ada suami, sekalian ya gue ajak kita ngobrol-ngobrol bertiga. Kalau suami siang nggak ada, Od. Oh dia siang nggak ada ya. Oh ya udah nggak apa-apa. Ada Mui kan? Gak apa-apa kalau enggak gue ngobrol sama Mui sama lo aja bertiga. Ini aja. Boleh Odi. Nah boleh Jel ya. Kebetulan nih Jel, gue besok pengen sharing sama lu satu hal yang menurut gue keren banget. Jadi si sharing Alvin, apa itu Od? Ini konsep proteksi income. Jadi lu punya penghasilan Jel bisa digaransi. Dan si Alvin aja sampai pengen banget ketemu gue, pengen denger cerita itu. Lu bayangin deh.
Si Alvin aja tuh pengen banget denger cerita itu. Makanya gue pikir, wah gila, kalau si Alvin aja tertarik ya, gue yakin lu juga pasti tertarik deh, Jel. Oke Oh ya, gitu. Oke, besok boleh ya, Odi. jam 1 ya gue main ke tempat lu ya, Jel ya. Oke. Oke, Jel boleh minta share location alamat lu gak? Gue lupa inget nih. Iya, ntar gue kasih ke WhatsApp ya, Od. Oke, see you ya, Jel ya, besok ya. Iya, thank Oke. you. Sip, teman-teman. Oke, berikutnya saya telepon yang di Tangerang lagi. Ada Sam di situ. Hai, Sam. Halo, Sam. Sam. Kasih contoh yang susah, Sam. Ini 2 orang kayak kegampangan nih. Iya, gue tadi nggak bisa mikir buat nolak Odi. Sam di mana, Sam? Oh, Sam lagi. Gue lagi di luar kota gitu kok, Sam. Oke. Oh, kalau keluar kota gampang. Oke, Itu mah ceritanya gampang. Andre ya sekarang Kalau ya. keluar kota Halo, gampang. Dre. Nah, Katanya Andre lu- aja. Andre ya. contohnya juga misalnya Gading Serpong lah, Andre lah misalnya. Dre. Ini Yes, Di. ini Odi, inget kan? Dulu yang kita ketemu di Retret. Yang mana ya? Aduh. Ntar Oh, lu yang lihat itu, yang agak tua itu ya? Makasih. Iya. Iya. Gue ingat. Kan waktu itu lu suruh gue nebak, ternyata umur lu udah ya lumayan lah ya. Gila ya, lu ingat gue tentang satu hal yang bagus banget ya, Dre. Dre. Gue kebetulan nih, gimana? Dre. Gue inget lu tinggal di Gading Serpong tuh. Oh iya, betul. Dre, lu inget gak si Angel sama si Alvin, teman kita yang tinggal di daerah Tangerang juga? Oh, si Angel itu yang tinggi itu ya? Iya, yang tinggi, yang Waduh. cantik. Iya, Alvin yang ganteng, yang sispek tuh dulunya bekas Oh, personal si trainer. Wawan. Iya, gue ingat. Oke. Yang fotonya suka gini kan? Gila. Nah, Dre, kebetulan nih Dre, gue tuh Iya. kan besok siang ada ketemu Angel, sore malamnya gue ada ketemu Alvin. Nah, gue tuh pagi-pagi besok tuh kebetulan memang ada searah mau ke daerah Tangerang. Pagi kita sarapan bareng yuk Dre, makan bakmi bareng di daerah sana. Lu ada rekomend tempat makan bakmi yang enak gak? Kata orang di Waduh, gue lagi diet nih gue nggak bisa pergi makan. Gue besok memang kebetulan jadwal gue ini ya OCD, jadi nggak makan seharian nggak makan ya. Iya. Kalau nemenin orang makan ikut gemuk gak Dre? Waduh, kalau nemenin makan nggak bisa ntar gue berliur, nggak enak dong kalau gitu. Ya udah, kalau gitu gue abis makan gue baru mampir ke tempat lu lah ya, gue sarapan sendiri lah ya. Nah, boleh kalau itu boleh. Kan kalau Tapi itu boleh ngapain ya. nih, Di? Jadi gini Dre, gue tuh ya mau share ke lu pada denger gak konsep garansi penghasilan, proteksi income? Penghasilan ya. Tapi yang kerja bokap gua, berarti mungkin harus ngomong kayak bokap Pas gua banget, kali. pas banget. Ada bokap lu kan di rumah kan besok pagi? Nggak bangun ada besok. masalahnya, Di kan nggak tinggal bareng. Ya udah, nggak apa-apa. Jadi gini Dre, wah lu hebat juga ya, bokap lu yang cari duit lu udah tinggal sendiri ya. Iya, bokap gua memang baik. Dia memang biar gua ya happy lah punya rumah sendiri ya. Malam-malam Oke. pergi gitu cincai coy. Ya udah, gini aja Dre, nggak apa-apa. Jack, susahnya lu kok nggak masuk akal sih, Jack. Gini aja Kasih Dre. yang masuk akal pokoknya- dong, Dre. Serius, kasih yang masuk akal. Pokoknya gini Dre, besok pagi gue main ke tempat lu, gue cerita dulu nih soal ini. Oh iya, Nanti boleh. lu boleh nilai, menurut lu nih ini konsep bagus gak Dre? Karena Iya. gua tahu sih memang lu sekarang kan mungkin belum ada income. Tapi Iya. Dre, gue butuh orang nih. Lu kan teman gue nih Dre. Gue butuh orang buat nilai gue nih. Menurut lu nih konsep ini bagus nggak? Karena gue pun sendiri lagi pertimbangin nih. Konsep ini kalau gue lakukan duplikasi ke banyak orang, karena siangnya dan malamnya gue pengen share konsep ini ke Angel sama si Alvin. Biar paginya gue bisa latihan dulu sama lu ya. Lu bantuin gue ya Dre ya. Bantu Boleh gua. lah, lu kan Nanti- teman baik gua, nanti Di. Datang, Di. nanti lu nilai gua, lu kasih tahu gua kurang-kurangnya di mana. Ya anggaplah lu jadi sparring partner gua. Oke ya Dre ya? Boleh. Ntar makan bakminya di sini aja, gua beliin aja, Di. Oh boleh. Sip. Thank you. Ya udah gua minta alamat lu dong Dre, share location ya. Iya, boleh, Di. Ntar saya kirim lewat SMS ya. Oke, SMS. WhatsApp kali Bu. Gimana sih? Oh iya, location? WhatsApp. SMS. Lupa. Oke. Nah, Ini memang membuktikan nih ke Odi nih apapun bisa diterjang nih, guys. teman-teman gini ya. Jadi kalau
tadi bisa belajar ya, itu teman-teman mungkin ngeliat gue ya, karena gue sering ngelakuin itu, wajar ya. Jadi gue tuh sebenarnya titik poinnya adalah ajak orang itu untuk ketemu, ya, ajak orang ketemu. Kenapa? Karena pertemuan itu akan membuka closing. Teman-teman mungkin sekarang orang-orang sudah tidak terlalu takut lagi untuk ketemu. Tapi kalau orangnya tetap masih takut ketemu, gue bisa arahin ke Zoom, ya. Jadi contoh besok malam nih ada orang yang gue pengen ketemu, akhirnya orangnya mau Zoom. Ya udah oke, besok gue ketemu lewat Zoom. Tapi teman-teman, kenapa penting pertanyaan tertutup, ya? Jadi tanyain, by the way, lu ini nggak? Karena kalau kita tanyain, gue kira-kira bisa ketemu lu kapan? Itu nggak akan ketemu jawaban, dia akan jawab kapan-kapan. Jadi teman-teman, karena memang, dan selalu ucapkan satu konsep yang gampang didengar. Kenapa saya nggak pakai 5P, ya? Nanti 5P bisa dipakai pada saat ketemu. Saya pakainya garansi penghasilan. Supaya apa? Supaya di mereka tuh gampang. Oh, ternyata penghasilan lu bisa digaransi. Berapa lama? Ya pokoknya nanti gue cerita kalau gue ketemu. Gue nggak bisa cerita sekarang. Nanti lebih enak pada saat gue ketemu. Teman-teman, karena saya masuk poin yang terakhir. Tujuan kita janji temu adalah fokus pada janji temu. Dan usahakan jangan presentasi produk di telepon. Kenapa? Karena ada yang namanya emotional selling. Ada yang namanya rasa nggak enak hati. Ya, teman-teman, jadi ada dua ya yang bisa membuat orang closing saat kita ketemu. Yang pertama adalah karena emotional selling. Kita bisa mempresentasikan dengan produk dan dia merasa oke, produk ini sesuai buat dia. Yang kedua adalah karena dia nggak enak hati. Kita udah datang jauh-jauh, datang ke tempatnya dia, cerita, ya minimal, ya udah deh, gue buka deh. It's okay teman-teman, it's okay. Kenapa? Karena menurut saya ini produk yang bagus. Mungkin nanti pada saat gue ketemu, si Andre bilang, gue rasa produk lu bagus sih, tapi gue belum ada hasil, belum ada penghasilan. Gimana ya? Nah, Dre, menurut lu, Dre, kalau menurut lu produk ini bagus, lu bisa gak nawarin ini ke teman-teman lu? Coba yuk lu tawarin ke teman-teman lu. Lumayan loh, lu bisa dapat 30% Dre per bulan dari produk ini yang lu tawarin. 30% doang saya ngomongnya. Buat apa? Cuma untuk menarik supaya orangnya mau. Nah, teman-teman, itu cara seorang Odi bikin janji. Setelah itu saya akan masukin ke buku saya. Saya akan masukin ke buku saya. Jam 8 pagi atau jam 9 pagi ketemu Andre di BSD, jam 1 ketemu Angel, jam 7 malam ketemu Alvin. Saya biasa ambil rentang 4 sampai 5 jam. Ya, karena saya perkirain takutnya di rumah orang itu bisa ngobrol 2 sampai 3 jam. Kebetulan saya orang yang cukup sanguin ya kalau ngobrol lama. Dan saya jaga-jaga kalau macet. Kalau pakai Zoom itu lebih enak, teman-teman. Saya biasa jedain cuma 3 jam. Kalau Zoom saya jedain cuma 3 jam. Seperti itu. Jadi pada saat kita teleponan bikin janji, fokus kita ingat bikin janji biar bisa ketemu itu dulu, ya. Begitu orangnya ketemu, teman-teman cukup kuasai jurus ini aja, teman-teman. Satu jurus dulu, teman-teman. Jurus boleh banyak, tapi teman-teman kalau teman-teman nggak kuasain buat apa? Teman-teman kuasain dulu apa? Biar kita kembali ke kiblatnya kita 5P. Teman-teman, apakah Anda tahu bahwa 5P sekarang adalah all new 5P yang sudah di facelift dan sudah reborn? Ayo, jangan-jangan Anda masih tahunya 5P adalah 1,2 miliar dan ditabungin 5 tahun, 7 tahun penghasilan. Sekarang 5P sudah mengalami reborn. Nah, presentasinya sudah berubah. Kalau dulu Anda hanya perlu kasih sakit kritis untuk 7 tahun atau 5 tahun, sekarang Anda kasih 2 kali lipat ya teman-teman ya. Dan kita sudah tidak lagi pakai payer. Kita pakainya sekarang adalah waiver. Ya, jadi ini sekalian reverse untuk teman-teman yang lama. Dan kita sekarang sistemnya full premi. Kalau dulu preminya 1,1, tabungannya 900.000, apinya kecil, komisinya kecil. Sekarang kita udah reborn ya. Kalau mobil istilahnya udah di facelift, jadi udah berubah. Jadi program 5P ini seperti ini. Oke, saya mau ajak ngobrol. Siapa ya yang bisa diajak ngobrol ya? Oke, gue mau ajak ngobrol ini deh. Diki. Hai Diki. Halo Dik. Diki lagi bisa on? Oke, Diki lagi nggak bisa on. Oke, saya ngobrol sama bro ini lagi deh, Bro Ardi lagi. Halo Bro Ardi. Bro, ceritanya nih Iya, halo. Bro. Ini bro, sesuai yang kemarin gue cerita nih kita ya. Kan gue bilang kalau gue mau cerita tentang program yang namanya bisa garansi penghasilan ya. Bisa ngelindungin lo punya penghasilan. Putus-putus, sorry. Oh, putus-putus ya suara gue ya. Oke.
Yang lain teman-teman putus-putus nggak suara saya? Kayak jaringan Ko Ardi nggak kuat deh. Mungkin bisa Aman. skip ke orang lain. Aman ya? Oke. Oke kalau Bro Ade lagi nggak bisa, gue ajak ini deh. Ya udah, gue ajak siapa ya yang Bro Daniel deh. Bro Daniel Citra memungkinkan Bro? Ya kok. Oke, Bro Daniel. Bro. Ceritanya gue udah di rumahnya Daniel nih. Bro, inget gak yang kemarin? Boleh on cam Bro? Memungkinkan nggak untuk on cam biar saya bisa Oke. ajak? Oke. Gue panggil ceritanya kita udah akrab ya. Nil. Iya. Panggilan lu Daniel kan ya ceritanya ya. Lebih nggak mungkin Citra dong ya. Iya. Panggilannya Albert. Oh, panggilannya Albert. Oke. Enggak. Daniel kok. Oke. Bro Romi. Kok jadi Ya, jauh? boleh. Oke. Bro Nil. Karena thank you ya. Gue udah ini loh disiapin mie tadi. Kita kan gue main ke tempatnya Daniel dikasih makan bakmi. Bakminya thank you lo bakminya. Nil. Kemarin kan yang gue cerita ke lu, gue kan ketemu lu, gue pengen cerita namanya program pengganti penghasilan ya, dan program perlindungan penghasilan tuh yang bisa garansi lu punya penghasilan. Nah, nama programnya ini 5P bro, program perlindungan penghasilan dan pengganti pensiun. Dan ini program bro, ini bisa dibilang saat ini adalah program terbaru dan terbaik dari Prudential. Teman-teman ini keyword ya, ini ada program terbaru dan terbaik dari Prudential. Ini program udah dari kapan? Udah dari dulu banget. Tapi teman-teman orang senang dengar kata ini terbaru dan terbaik dari Prudential. Jadi ya Nil ya, program ini sekarang lagi hits banget dan semua orang rata-rata lagi buka program ini. Karena program ini bukan cuma mengcover tentang asuransi kesehatan aja. Nil, kalau lu mungkin taunya selama ini asuransi, lu pakainya asuransi apa Nil? Asuransi dari kantor sih kok. Dari kantor ya? Itu asuransi apa Nil? Benny Life. Pasti asuransi kesehatan ya, yang dikasih kartu kalau sakit tuh tinggal masuk ini ya. Iya. Nah, kalau selain asuransi kantor lu ada asuransi apa lagi Nil? Nggak ada sih kok, BPJS paling. BPJS. Nah, kerennya nih Nil, program ini ya, walaupun lu sudah punya asuransi paling bagus dari kantor, lu sudah punya BPJS, dan seluruh biaya lu sudah di-cover sepenuhnya sama kantor atau BPJS, dia tetap bisa cair. Nah, nama programnya kenapa? Karena dia perlindungan penghasilan. Nih gue ambil contoh ya Nil ya, ini Pak Alek ya. Pak Alek ini umurnya 35. Sekarang dia seorang manajer nih, Nil, di salah satu perusahaan. Penghasilannya Pak Alek 20 juta per bulan. Dan Pak Alek ini seorang manajer dengan fasilitas yang terbaik dari kantor. Jadi asuransi dia nih dari kantor nih Nil udah full cover. Dia masuk ke rumah sakit ya, udah bebas pilih kamar yang paling tinggi deh, mau super VIP yang bahkan bukan cuma kamar mandi dalam ya. Bahkan di kamarnya dia mau request ada kasino pun bisa ya. Jadi ini ceritanya mau request ada kolam renang dalam juga bisa, saking udah fasilitas kesehatannya udah paling bagus. Nah, Pak Alek ini kenapa dikasih fasilitas kesehatan Nil paling bagus? Karena dia adalah karyawan yang pasti punya kontribusi di perusahaan. Sama kayak lu ya Nil ya. Lu juga kan pasti dikasih asuransi sama kantor karena lu adalah orang yang memegang peranan dan jabatan penting. Nah, waktu itu Pak Alek ini ketemu gua, ngobrol-ngobrol, dan Pak Alek ini akhirnya setuju untuk menyisihkan 10% dari penghasilannya dia untuk buka yang namanya program 5P. Awalnya gue ngobrol-ngobrol sama Pak Alek, ya, Nil, menurut lu nih Nil, kalau lu nih Nil, kan lu kerja nih Nil, lu bisa gak Nil nabung setengah deh dari gaji lu? Setengah sih berat sih kok. Setengah berat ya? Apalagi, Oke. Tapi menurut lu Nil, ada gak kejadian yang bisa bikin lu kehilangan setengah dari gaji lu? Kejadian sial. Contohnya apa Nil? Ya misalkan tiba-tiba kecelakaan, misalkan atau nggak tiba-tiba ya ada pengeluaran tak terduga gitu kok. Oke, ya Anda agent sekali ya jawabannya ya. Kecelakaan langsung ya. Oke, misalnya nih, kalau jawaban orangnya, oh bisa aja sih kalau kayak kemarin corona kena PHK atau pengurangan karyawan. Oke, itu kan kondisi yang kita nggak bisa kontrol ya. Oke, nah kalau terjadi kecelakaan bener banget, orang otomatis nggak bisa kerja, jangankan setengah ya bro ya, seluruh penghasilan pun bisa hilang ya. Nah, gue ambil contoh nih, kalau orang bisa kehilangan setengah dari penghasilan, tapi nabung setengah nggak bisa, menurut lo kalau cuma nabung 10% masih masuk akal nggak, Nil? Masih masuk akal sih 10%. Masuk akal ya kalau orang nabung 10%. Contohnya si Pak Alek ini dengan penghasilan dia 20 juta per bulan, dia alokasi dana 2 juta doang per bulan.
Maka dimulailah proses kerjasama gue sama Pak Alek. Pak Alek ini kenapa harus ada fotonya supaya apa? Supaya kerasa dekat sama orangnya ya. Orangnya ini ya saya cari dari Google ya. Jadi mohon maaf kalau dia kenal. Jadi intinya Pak Alek ini dengan usia 35 tahun ya, dia seorang manajer di perusahaan, dia setuju untuk menyisihkan 2 juta per bulan untuk melindungi penghasilan dia dan mempersiapkan pensiun dia. 2 juta, 2 juta, 2 juta per bulan. Oke. Tiba-tiba di bulan keempat Pak Alex sial-sialnya terkena kondisi kritis. Ya, kayak yang tadi mungkin Anda cerita orang bisa kehilangan penghasilan karena yang tadi ya. Ternyata kena kondisi kritis sehingga Pak Alex tidak bisa lagi bekerja. Pak Alex kehilangan penghasilannya. Walaupun Pak Alex seorang manajer, mungkin lo bilang, ya nggak usah pusing lah, dia kan udah manajer di perusahaan. Bener Nil, dia kena sakit berat, sakit kritis, misalnya dia kena sakit jantung, butuh bypass, dia butuh berobat 500 juta. 500 jutanya semua di-cover sama BPJS, atau 500 jutanya semua di-cover sama kantor. Masalah Pak Alex mungkin untuk biaya rumah sakit udah beres, setuju gak Nil? Iya. Ya, nggak usah pusing lagi soal biaya rumah sakit. Kenapa? Karena semua kan udah di-cover sama BPJS, sama kantor. Ya, misalkan kayak lu, gue yakin lah lu sakit. Kalau amit-amit ya lu sakit juga pasti kan asuransi kantor bisa dipakai. Bener gak? Tapi permasalahannya Pak Alex ini sakitnya cukup berat. Dia nggak bisa kerja lagi. Sehingga dia harus istirahat. Istirahatnya cukup lama lagi. Mungkin dokter minta dia 1-2 tahun. Full istirahat. Nggak boleh capek. 1-2 tahun nggak boleh aktivitas bangun pagi dulu ya misalnya. Nah permasalahannya Nil, menurut lo nih Pak Alex ini mungkin nggak perusahaan akan tetap gaji dia selama 2 tahun dia istirahat? Nggak mungkin lah. Nggak mungkin 2 tahun dia tetap digaji. Kenapa? Ya karena namanya perusahaan ya, namanya perusahaan nggak mungkin dia ibaratnya tetap membayar seseorang untuk tetap produktif ya. Dan di sini Pak Alex akan masuk dalam masalah. Dari dia yang tadinya berduit, tiap bulan bisa punya penghasilan, mau nggak mau perusahaan akan stop dia. Mungkin dia akan dikasih golden shake hand ya, atau dikasih uang pesangon. Paling dikasih 3 bulan, 4 bulan gaji. Setelah itu, gimana dengan nasibnya Pak Alex? Gimana dengan nasib keluarganya Pak Alex? Ya, gimana kalau akhirnya, bisa jadi loh, ini teman-teman saya ambil real story ya. Kemarin saya dengar satu cerita, ada seseorang yang ditinggalin sama istrinya gara-gara sakit, nggak bisa kerja lagi, nggak punya penghasilan, ditinggalin istrinya, anaknya dibawa, dan dia jadi sebatang kara ya gara-gara ya kena sakit dan nggak bisa kerja lagi. Teman-teman kebayang nggak kalau orang itu punya dana cadangan 2 miliar aja di rekeningnya kayak yang saya buat di sini ya, mungkin nggak kira-kira istrinya bakal ninggalin dia kalau dia punya duit 2 miliar di rekening pada saat dia kena sakit kritis? Enggak lah. Nggak mungkin. Apalagi Nggak kalau mungkin punya 20 ditinggalin. M. Apalagi punya 20 M. Biar kata gue harus ngurusin, maaf kata ya, gantiin kotorannya orang itu. Ya orang itu udah nggak kerja deh, nggak kerja, nggak berdaya. Harus dorong-dorong kursi rodanya, harus ngelapin dia, mandiin dia, gantiin kotorannya. Tapi orang itu punya duit deh, misalnya 2 M aja di rekeningnya dia. Nggak mungkin ada orang yang nggak mau, nggak mungkin istrinya ninggalin. Ngomong kasarnya aja deh, anggap istrinya ninggalin. Minimal ada deh saudara pasti yang mau nampung. Orang itu kaya kok berduit, ya. Nah, kerennya dari tabungan ini, Anda dengan menyisihkan 2 juta per bulan akan langsung cair 2,4 miliar. 2,4 miliar ini untuk apa? Kalau yang lama kan dulu kan 1,2 ya. Nah, setelah itu hebatnya lagi 2 juta per bulannya dilanjutin nabungnya. 2 juta, 2 juta, 2 juta, 2 juta dilanjutin tabungannya sama Prudential sampai orang ini usia 55 tahun. Jadi poin pertama, dia udah kena sakit kritis, cair nih 2,4 miliar langsung masuk ke rekeningnya dia sekaligus. 2,4 miliar nggak dicicil, 2,4 miliar blek Nil langsung masuk ke rekeningnya si Pak Alex. Habis itu Pak Alex udah nggak bisa kerja, dia istirahat, tabungan 2 juta per bulannya dilanjutin sama Prudential sampai Pak Alex usia 55 tahun. So 2,4 miliar ini Pak Alex bisa pilih ya. Jadi 2,4 miliar ini dia bisa split 2. Mungkin 1,2 miliar dia pakai untuk melindungi penghasilan dia selama 5 tahun ke depan yang hilang. 1,2 miliar dia bisa simpan di deposito ya. Dia taruh di deposito buat uang pensiun dia nanti. Nah, Nil, menurut lu Nil, kalau ada program seperti ini bisa jadi solusi nggak buat Pak Alex? Yoi dong. Oke. Namanya orang ya Nil ya, kita nggak ada yang pernah tahu ya. Hari ini kita sehat, besok tiba-tiba terjadi resiko kita nggak ada yang pernah tahu. Ini gue ambil contoh cerita orang yang tadi gue cerita ya, itu orang sehat loh, produktif loh. Tiba-tiba kena sakit,
sampai nggak bisa kerja lagi, dan masalah datang bertubi-tubi. Lu kebayang nggak orang nih kalau udah sakit, nggak punya penghasilan, terus biaya hidup naik, dia bakal jadi beban nggak Nil menurut lu buat orang lain? Iya. Kira-kira ada nggak orang yang mau nampung orang itu? Kagak lah. Mungkin kalau muka dia kayak Brad Pitt ya, atau muka dia kayak kalau di ya, atau kalau di Korea muka dia kayak itu Lee Min Ho ya. Mungkin ada ya yang mau nampung ya kalau Pak Alek ya. Cuma kan masalahnya orang kalau udah sakit juga siapa juga ya. Dan masalahnya orang ini udah sakit nggak ada duit. Makanya teman-teman, kenapa penting banget kita sisihin 10% aja dari penghasilan untuk kita beli yang namanya kondisi kritis. Karena kondisi kritis ini yang kritis itu bukan cuman badan lu, bukan cuman badan lu yang sakit, tapi keuangan lu pun ikutan kritis. Orang kalau udah kena sakit kondisi kritis, bukan cuman badannya yang sakit, keuangan sakit. Coba deh, orang 1 tahun nggak kerja ya, 1 tahun berturut-turut orang nggak kerja, nggak ada gaji. Kritis gak tuh dompetnya? Kritis gak tuh tabungannya? Menurut lu gimana, Nil? Kalau orang sampai 2 tahun deh nggak kerja, gimana, Nil? Ya, amsyong lah, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, misalnya nih, Nil, kalau lu pribadi, di amit-amit ya, lu berada di kondisi kayak Pak Alek, 2 tahun aja lu disuruh istirahat nggak kerja. Menurut lu, Nil, aman nggak keuangan? Kagak lah. 2 tahun nggak aman ya? Kira-kira ada nggak orang yang bisa backup lu, yang mau biayain seluruh biaya hidup lu? Nggak ada. Oke. Ya wajar ya, kenapa? Karena kan kita udah di usia mandiri. Kita mau ngarepin siapa? Orang tua. Orang tua udah pensiun. Ngarepin istri. Istri nggak kerja. Anak. Masa anak lu mau ngasih kecerekan, suruh dia ngamen di lampu merah, mana tega. So, teman-teman, yang harus bergantung sama kita adalah diri kita sendiri. Nah, teman-teman, itu adalah cara saya presentasi. Cuman ini doang. Oke. Nil, kalau menurut lu, 10% ini bisa bantu Pak Alek. Kalau menurut lu pribadi harus menyisihkan 10%, nyaman nggak kalau lu bisa dapetin program sebagus ini? Nyaman dong. Nyaman ya. Oke. Nah, teman-teman, boleh ya Nil ya, gue bantu lu untuk proses pengajuannya. Kalau ketemu teman-teman langsung sodorin tangan kanan minta KTP. Kalau ke teman-teman di Zoom langsung aja, Nil, tolong dong kirimin WhatsAppin gue foto KTP lu, gue mau buatin untuk Nil. Mungkin lu berpikir ya program ini bener gak sih? Nah, Nil, dulu pun gue juga ngerasa program ini bener-bener enggak. Tapi gue mau share satu cerita nih, Nil. Ya. Oh ya, ini walaupun sebut tetap ditabungin ya. Ini adalah cerita kita dari teman kita 2 minggu yang lalu. Namanya Nana ya. Nana cerita bagaimana program ini membantu nasabahnya dia ya. Ini bukan nasabahnya ya. Ini moderator kita minggu lalu ya yang waktu itu. Kayak kenal. Ya, ini bukan nasabah yang sakit ya. Tapi kalau teman-teman mungkin butuh ini ya, butuh bumbu ya supaya cerita lebih menarik, teman-teman boleh pakai ini, teman-teman boleh cerita ya. Tuh nasabahnya sampai udah camen gitu, matanya udah ke atas, terus ya udah sampai ileran gitu ya. Jadi istri sama anak juga udah ninggalin, enggak ada amit-amit. Jadi ya Nil ya, ini cerita real story loh. Ini cerita dari teman kita sendiri. Nasabahnya ikut nabung 1,5. Ini real story loh kejadian. Nabung 1,5 juta per bulan. Tiba-tiba nasabahnya kena diagnosa sakit kritis. Saat itu langsung cair seberapa? 2 miliar. 2 miliar plek langsung masuk ke rekening dalam waktu 2 hari ya. Ini di-approve tanggal 6 April 2021. Jadi masih hangat banget, Nil. Ini case masih hangat banget 6 April 2021. Teman bisa lihat di mutasi rekening. Ini 8 April 2021. 2 hari aja. 2 hari aja orang dengan, kebayang nggak Nil, orang dengan gaji 15 juta deh per bulan. Berarti kan gaji dia 15 juta per bulan ya, karena kan dia nabung 1,5 juta per bulan misalnya nih. Orang yang gajinya 15 juta per bulan tiba-tiba terima transferan 2 miliar masuk ke rekening. Walaupun secara fisik badan dia sakit. Dan lagi proses pemulihan. Tapi ini bisa jadi harapan nggak Nil buat orang itu? Bisa jantungan dia malah kok bisa sakit lagi dia. Tapi jantungannya karena happy ya Nil ya. Iya. Seneng loh orang yang ini saya ngambil ngomong aja cerita saya ya. Saya punya kondisi kritis 6,5 miliar saat ini ya. Kondisi kritis saya ini real ya. Gue punya sakit kritis 6,5 miliar. Kalau mau lihat nanti gue bisa kasih lihat polisi gue. Gue aja lagi mikir gila ya. Amit-amit gue kena kondisi kritis ya. Gue pasti nggak mau ya. Tolak ya. Gue nggak mau walaupun 6,5 miliar itu cair ya. Gue nggak mau. Gue milih gue tetap sehat. Tapi kalau sampai amit-amit gue kena sakit kritis, gue rasa 6,5 miliar itu yang masuk ke rekening gue itu bisa jadi penghibur sih.
Itu bisa jadi penghibur gue sih. Minimal gue merasa, oke lah, masalah gue secara kesehatan masih belum beres, gue masih struggling. Tapi minimal gue sudah punya solusi untuk masalah keuangan. Nah, Neil, menurut lu Neil, kalau ada produk seperti ini, gue juga dulu ngambil produk ini nggak langsung 6,5 miliar. Ya kenapa 6,5 miliar? Ya karena kan gue sesuaikan ya perlahan-lahan naik dengan gue punya kebutuhan biaya hidup. Ya pasti kalau 6,5 miliar gue taruh di deposito kan per bulan gue terima 30 jutaan. 30 juta tuh minimal bisa backup biaya hidup gue lah. Ya seperti itu. Nah, kalau produk ini, nah kita masuk nih, sekarang masuk ke trial closing. Trial closing seperti apa? Kayak gini aja. Bagus ya nilai program 5P ini ya. Bisa ya program 5P ini. Teman-teman sementara kalau masih bingung, teman-teman boleh nyontek dulu. Ya. Bisa bantu Pak Alex ya keluar dari masalahnya ya. Kira-kira kalau ini bisa bantu Pak Alex, tadi bisa bantu lu juga ya Nil ya. Oke. Gue buatin ya Nil ya. Kalau buat lu Nil, kira-kira dengan 2 juta per bulan nyaman nggak Nil? Boleh, oke. Oke ya, teman-teman ini saya Sarah ya, bukan kata cukup ya nyaman ya, tidak kata cukup nggak enak didengar ya nyaman ya. Boleh Nil ya, gue minta data ya. Kalau ketemu sih gue minta KTP ya tadi ya. By the way Nil, lu ngerokok gak Nil? Enggak. Oke, wah bagus ya Nil ya. Oke, lu ngomong-ngomong sekarang kerjanya apa Nil? Sebagai punya bisnis sendiri atau karyawan? Tadi karyawan ya karena lu kantoran ya. Oke, gue coba buatin ya Nil ya. Oke, teman-teman seperti itu presentasinya. Nah, teman-teman, habis itu diulang. Caranya gimana diulang? Teman-teman presentasi ini ceritain ke istri, ke suami, dicoba diulang, ke tetangga, ke teman dekat diulang. Gua kasih contoh ya. Gue pertama kali gue mau latihan ini, gue cari Sam sama Claudia. Kenapa? Karena Sam sama Claudia kan teman gue yang termasuk yang terdekat lah ya. Teman-teman, gara-gara gue bilang, gue cuma mau latihan. Bener-bener niatnya cuma mau latihan loh. Niat gue tuh bener-bener cuma mau latihan. Tapi closing juga akhirannya. Mereka buka juga. Si Claudia buka, si Sam buka. Cuma Sam ditolak karena pernah ada historical sakit, Claudia issued polisnya. Terus habis itu gue ajak teman-teman geng kantor. Gue coba mau ketemu buat latihan. Boleh ya buat temenin gue latihan ya. Tapi karena gue latihan, walaupun gue bilangnya gue latihan ya, gue ingat namanya si Welly waktu itu. Karena latihannya gue kelihatan niat banget, dan si Welly sampai cerita, di produk bagus banget ya. Si Claudia juga, si Sam waktu itu juga bilang gitu ya, gue ingat banget. Programnya bagus banget ya dia. Ini beneran, gue cuma sisihin 10%. Kalau ada apa-apa, gue bisa terima sampai sebanyak ini. Bisa sampai cover, ini 10, ini bisa sampai 10 ini loh. 10 tahun gaji loh, teman-teman ya, 2,4 miliar. Gue bilang bener. Seperti itu. Kalau enggak, gue juga nggak bakalan berani nawarin produk ini. Gue mau juga dong buka. So, teman-teman, kalau teman-teman masih takut untuk mulai, teman-teman bisa bilang latihan. Boleh ya, gue kan sekarang di Prudential. Boleh ya, gue ajak lu ketemu untuk gue latihan. Nah, ini buat teman-teman yang baru, boleh pakai cara saya. Gue pakai untuk latihan. Nah, teman-teman, presentasi ini akan bagus kalau teman-teman diulang. Teman-teman di sini sudah ada presentasinya, teman-teman ada rekamannya, nanti teman-teman bisa putar lagi. Hari Sabtu ini akan ada Grow 1 yang bawain, kebetulan saya sama Andre juga, jadi nanti saya sama Andre yang akan bawain juga di ini satu MRT ya se-Indonesia. Teman-teman bisa dengar juga lagi. Dan nanti pun juga teman-teman boleh pakai ini untuk real story. Kenapa saya pakai ini? Ini masih hangat banget ya. Baru banget 2 bulan lalu kejadiannya, belum 2 bulan yang lalu. Teman-teman boleh ceritain feel-nya. Gimana orang kalau saat lagi kena kondisi kritis ya. Boleh lihat, sayang banget videonya Nana, saya nggak bisa share kemarin karena belum saya edit dan gede banget juga filenya, gue agak gaptek ya. Kayaknya mesti minta tolong Irwan buat bantu kok dikompres. Jadi teman-teman bawa feel-nya gitu, bawa feel-nya saat cerita. Sampai orangnya itu bilang, bener ya ada program sebagus ini. Nah, teman-teman pasti akan ditanya, ini program kalau orang udah punya asuransi dari kantor bisa keluar lagi nggak? Bisa, teman-teman. Orangnya udah punya asuransi kesehatan paling bagus, udah ya VIP, bisa nggak? Tetap bisa, teman-teman. Orangnya bilang, gue udah punya BPJS, bisa nggak? Tetap bisa. Kenapa? Karena program ini ditransfer bukan ke rekening rumah sakit, gue bilang. Kalau program asuransi kesehatan, uangnya ditransfer ke rumah sakit. Kalau ini ditransfer ke rekening Anda. Jadi terserah Anda, uang 2,4 miliar ini mau Anda pakai buat apa? Mau pakai buat, oke lah, let's say orang udah divonis dokter, umur tinggal 3 tahun lagi. Ini amit-amit ya, gue lagi berpikir ya, kalau tiba-tiba gue kena vonis dokter, umur gue nggak panjang, mungkin gue akan pakai uang ini buat jalan-jalan sih, untuk lihat dunia.
Ini ambil contoh ya, saya ambil contoh, nanti mungkin saya mau undang orangnya untuk sharing di kita ya, jadi speaker. Tapi saya berharap teman-teman rame ya. Saya punya teman, ya teman-teman tahu yang namanya Cisoeng ya. Cisoeng cerita ya bagaimana waktu dia kena kondisi kritis dan dia terima uang cukup banyak ya, dia terima uang cukup banyak dari asuransinya dia, dan dia pakai itu untuk apa? Ya udah, buat gue jalan-jalan, nikmatin hidup, gue pergi, gue ajak anak gue, keluarga gue jalan-jalan senang-senang. Malah hati yang bahagia adalah obat. Gara-gara itu dia sehat kok sekarang. Ya bisa dilihat orangnya seger, rambutnya gonta-ganti terus ya warnanya ya. Mungkin Alvin masih ingat Cisoeng ya, rambutnya ya. Kemarin gue masih ke Swiss bareng sama dia. Gila loh, ke tempat minus 5 derajat masih kuat, padahal orang udah gagal ginjal ya. Itu masih bisa ke Swiss. Masih pergi ke Swiss bareng sama gue, masih pergi ke Berlin bareng sama gue. Tiap tahun masih dapat achievement dari Prudential. Ya, orangnya kelihatan sehat, seger. Dia bilang kok, lu kalau lu sakit, lu terima uang banyak di rekening lu, hati lu happy, lu jalan-jalan, hati yang gembira itu jadi obat. Lu kebayang nggak? Lu udah kena sakit kritis, lu bokeh, lu nggak punya duit, ya. Terus lu harus mikirin gimana istri gua, gimana anak gua nanti hidupnya seperti apa segala macam. Yang ada bukan dia cepat sembuh, teman-teman, makin sakit, teman-teman. Ya, jadi teman-teman, kenapa saya sharing program ini bagus? Nah, itu cara gue jualan, teman-teman. Itu cara gue jualan. Gue ajak orang yang ngobrol, diskusi, habis itu gue cerita tentang orang-orang yang pernah klaim. Dan gue cerita kenapa penting kita punya kondisi kritis. Kebayang nggak? Kalau semua orang di dunia ini punya kondisi kritis, gue bilang ya, minimal nggak akan ada yang namanya gelandangan. Nggak ada yang namanya pengangguran. Kenapa? Karena orang yang jadi kayak gitu adalah orang-orang yang memang dibuang. Sekali lagi saya tadi cerita, saya ngelihat kok dengan mata kepala saya sendiri bagaimana seseorang itu dibuang sama istrinya sendiri loh, sama anak-anaknya sendiri gara-gara dia nggak bisa kerja. Itu di depan mata saya sendiri, saya lihat dalam minggu ini, dan itu sedih banget. Bener-bener teman-teman, itu kondisi yang menyedihkan. Bahkan tempat tinggal aja nggak ada, teman-teman. Saya sampai mikir ya, coba dulu orang ini punya kondisi kritis 2 miliar aja, ya. Gue yakin minimal hidup dia nggak akan kayak gini. So teman-teman, ini pekerjaan kita loh. Kita tuh jadi duta perpanjangan orang untuk punya kehidupan yang lebih baik. Gue ngomong adalah gue nggak cuma ngomong, tapi gue juga do the talk ya. Jadi gue juga lakukan apa yang gue katakan. Kenapa teman-teman? Karena gue pun sendiri selalu menambah asuransi kritis. So teman-teman, kalau Anda adalah seorang agen asuransi, Anda juga perlu untuk punya asuransi kondisi kritis. Karena kalau lu kayak gue selalu ngomong, gue punya 6,5 miliar, dan itu gue selalu ceritain ke klien. Minimal klien akan bilang, gila ya, si Odi yang agen asuransi aja punya uang tangan segitu, gimana dengan gue? Itu teman-teman ya. Oke. Materi saya sudah selesai teman-teman ya. Thank you buat hari ini yang sudah ikut teman-teman. Recordingnya boleh di stop, saya nggak ada sesi pertanyaan.